Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore yang cukup cerah ini. Tadi saya di Jalil itu dicubit Pak Gubernur, kita berdoa biar nggak turun hujan, insya Allah Pak Gubernur. Kita hadir bersama dalam pemberian tali asih. Kalau tali asih ini bahasa Jawanya rasa cinta yang mendalam Bapak Gubernur kepada adik-adik mahasiswa. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur. Kita semua tahu bahwa Gubernur mempunyai kepedulian kepada pendidikan, khususnya adik-adik mahasiswa. Bapak Gubernur bersama Ibu dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, izinkan Bapak Gubernur, kami atas nama warga Kota Waringin Barat dan adik-adik mahasiswa mengaturkan terima kasih atas pemberian tali asih ini. Ini sebagai pemicu adik-adik untuk terus berprestasi, meningkatkan kualitas nilai dan pengetahuan ilmu di fakultasnya masing-masing. Ini menjadi harapan Bapak Gubernur dan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Gubernur, sekali lagi kami aturkan terima kasih atas perhatian Bapak kepada Kabupaten Kota Waringin Barat. Jujur Bapak Gubernur, kami kadang-kadang juga bingung dan menempatkan diri ketika ada Bapak Gubernur di Kota Waringin Barat. Mau ngonong suan ini acara kadang-kadang pulang kampung, tapi kalau dalam struktur organisasi saya paham betul saya bawa Bapak Gubernur. Jadi kadang-kadang kami menempatkan diri ini bingung gitu. Nah, seperti acara seperti ini kan kami juga sangat bersyukur bahwa ini sampai kunjungan beliau ke Kota Waringin Barat dimanfaatkan untuk pemberian tali asih kepada adik-adik mahasiswa setelah acara di Kota Waringin Timur kemarin. Kami mohon maaf Pak Gubernur, di Kota Waringin Timur tidak bisa hadir karena kami mengumpuli wartawan se-Kota Waringin Barat kemarin pada hari Minggu. Saya kira itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih dan mohon adik-adik mendoakan Bapak Gubernur selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon perhatian kita. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Tapi kalau udah sama-sama Pak Budi, kalau sampai selamat, lingun latai, salam sujud, karen dan melempang, adil katalino, bercermin ke surga, bersengat kuju bata. Harus. Salam, Om Satu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai Ketua Umum DAD Dewan Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agustiar Sabran. Yang saya hormati anggota tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus Ibu Dikresda Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai Bunda PAUD Kalimantan Tengah. Nanti namanya cari sendiri. Yang saya hormati Pak Bupati Kota Waringin Barat beserta jajaran KPD Kabupaten Waringin Barat. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kota Waringin Barat, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dan Lanut. Ini dua orang muka baru. Orang baru sebulan ya. Pak Dan Lanut, Pak Kapolres, selamat datang di Kalimantan Tengah.
kota cantik Pangkalan Bun ya, bumi Murunting Batu Haji. Kalau cantik Palangkaraya kita pengalaman apa ya, manis ya. Oh manis. Ya pantasnya mahasiswinya manis-manis semuanya. Iya. Ya kan kalau orang Panglambun itu suka merebut nanti nggak sehat. Kenapa? Karena ada Tanjung Puting. Pariwisatanya nanti nggak laku-laku nanti. Nah, saya juga kunjungan ke sini yang saya hormati KPD Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini hadir ada Kadis PU Provinsi, mana Pak Kadis PU? Nah ini Pak Salahuddin, orang dari Das Berito. Di sini ada Kadisub. Ini dari Bartim, Dayak Mayan, ya, Dayak Mayan, Bartim, Kabupaten Batu Timur, temannya Pak Budi, itu nama bupatinya, penjabat bupatinya. Sini ada Pak Darliansah, ini orang dari Das Berito juga, Pak Darliansah. Ini Kadis Perikanan dan Kelautan. Beliau sekarang lagi membangun stream estate di Kabupaten Sukamara untuk percontohan. Kalau itu berhasil, terus kita tambah. Ini baru 4 klaster kita bangun dengan dana kurang lebih 100 miliar. Tapi kalau menghasilkan terus, apabila BP kembali dalam 2 tahun, Pak Budi, kita terus mungkin tahun 2024 kayak 2025, kita mungkin sampai dengan tambah lagi sekitar 10 klaster, Pak. Jadi nanti ada komoditi Sukamara itu penghasil undang pename kan gitu, Panglambun sawit, terus ada kopi, ada jagung nanti ke depannya ya, karena dana kita kan meningkat terus Pak Bupati. Di sini juga hadir selain Pak Darli ada Kadis Pemdes, berdiri Pak. Ya ini Kadis orang Berito juga. Saya bingung di tempat saya itu banyak orang Berito. Ya. Apakah orang Berito ini pintar-pintar atau kebetulan? Saya juga ketika seksi mereka saya nggak tanya das-dasnya. Yang saya tanya, baru sadar saya ketika mereka dilantik, baru saya tanya das apa? Oh, das Berito, kok banyak sekali orang Berito. Di sini juga hadir Bu Sunarti, ini temannya Pak Budi. Bu Sunarti ini Kadis Pertanian dan Peternakan. Saya sudah sampaikan Pak Budi, saya ingin Kalimantan Tengah 2024-2025 itu bagaimana ada jagung, tapi kita bukan sekedar jagung-jagungan cuma untuk politik, tetapi betul-betul menjadi kekuatan komoditi kita nanti di Kalimantan Tengah sampai turunannya yang membuat gula jagung, habis itu minyaknya, tepungnya, nanti turun itu kita buat. Saya lagi memilih apakah diletakkan di Kota Barat, apakah di Kabupaten Kota Timur. Dan realisasinya, saya bilang sama Bu Narti, coba atur buat perencanaan kerjasama dengan EPB, kerjasama dengan UGM, hitung, saya letakkan anggaran nanti sekitar antara 500 sampai 1 triliun di situ, bangun investasi langsung, supaya terus badan usaha milik daerah kita nih menjadi kuat Pak Bupati. Itu tujuannya nanti. Badan Bank Kalteng udah bagus. Nah, terus kita terus melangkah terus yang lebih baik untuk menuju Kalimantan Tengah lebih tangguh nanti dari segala macam-macam cobaan seperti penyakit, COVID kemarin kan, ekonomi kan stuck juga kita, minus 3,7 kemarin. Ini juga hadir menyertai kami Kak Disbun. Oke, ini orang Sampit. Ini orang Sampit. Masih muda juga. Silakan nanti tanya sendiri umur berapa. Silakan duduk, Pak. Di sini juga ada hadir Kadis. Saya tahunya berbeda aja karena banyak beroboh-roboh kali pusat, Sinting juga mikirnya. Ini Pak Toyib yang jarang pulang, cari dia. Ini kalau urusan bencana, kebakaran dan pokoknya banjir, angin puting beliung, ini orangnya. Ya. Nah di sini ada yang paling termuda bersama kami, ada ada Kadis Kehutanan yang berdiri. Ini Kadis Kehutanan. Sekarang saya bilang Pak Budi, pesan saya Pak Kapolres, mohon izin Pak Dandim, bukan gubernur ingin bahwa gubernur tuh suka yang melanggar hukum, tidak. Saya bilang kamu jangan sampai ada tangkapan masyarakat 1 kubik, 2 kubik, 3 kubik membawa kayu ditangkap, nggak boleh. Awas kamu menangkap masyarakat yang membawa untuk rumahnya, untuk rumah ibadahnya, nggak boleh. Saya bilang kamu harus tangkapan kamu kalau mau menangkap, tangkap itu perusahaan-perusahaan besar yang illegal logging, yang besar. Nah itu saya berikan itu Pak Kapolres. Kenapa Pak Dandim? Kalau masyarakat kita tangkap 2 kubik, 3 kubik, nanti anak-anaknya yang kuliah di depan ini, anak-anak mereka nelayan, petani, bagaimana mereka mau
mau membayar kuliah. Ketika bapaknya ditangkap, yang pencari apa untuk mencari kehidupan rumahnya, untuk rumah tangganya, itu penting. Kemarin ketika ketemu juga saya sampaikan, kalau bisa itu saya lagi mencari jalan keluar, silakan ajukan izin diajukan, ini ada kadis kehutanan. Kita juga tidak ingin selalu bekerja ilegal, nanti pemasukan negara berkurang. Tetapi kita ingin dilegalkan ya, silakan majukan izin masyarakat yang ada di Kabupaten Torimart, Kalimantan Tengah umumnya. Karena nanti kalau bicara ilegal, kadang-kadang pemerintah itu satu Pak, regulasi Pak Kapolres, Pak Dandim, regulasi yang membuat seorang gubernur, seorang bupati itu susah. Ada kita ajukan ke pusat, kata seperti pertambangan rakyat, wilayah pertambangan rakyat, kita ajukan ke pusat 5 tahun nggak selesai, nyambung pun kita nggak selesai, karena di pusat 5 tahun sekali ngurus politik. Ya ngurus politik, ini bertengkar, beradu mulut, nggak tahu masyarakatnya lapar nanti. Ya. Nah terus saya juga didampingi Karo Kesra. Nah kalau ada yang mau bangun masjid, ada yang bangun gereja, ini Karo Kesra. Nanti kalau coba nanti bagi-bagi daging untuk korban, untuk mahasiswi saya kasih Kalimantan Tengah nanti ya. Mudah-mudahan bisa dibagi sampai Kalimantan Barat. Nah terus di sini juga ada kadisdik saya bawa. Ini paling termuda mungkin di Indonesia Pak Bupati. Umur berapa Bupati? Umur 32 tahun. Saya sekarang sudah bosan juga melihat yang tua-tua Pak Bupati. Iya. Melihat yang tuanya gini. Saya lihat, oh ini tahan dominan, tahan banting. Udah, kamu sanggup nggak jadi kadisdik dengan tipikal gubernur kamu begini? Udah, kamu di PLH-kan dulu pelaksanaan tugas di kadisdik itu. Kamu nanti kalau sudah sampai pangkatnya, nah ikut open bidding dengan jabatan, baru dilantik. Kamu harus punya terobosan, harus kreatif, harus inovatif. Bagaimana pendidikan Kalteng itu bisa maju? Alhamdulillah, dia kayaknya inovasi sangat luar biasa, Dede. Saya perhatikan satu contoh, saya tes, kamu harus buat aplikasi untuk bidik misi Kalteng Berkah. Masa coba tadi saya Kotorin Barat ini paling 100 lebih Pak yang dapat biaya Pak. Kan aneh Pak, nggak lucu kan Pak. Berarti ada yang salah kadisdiknya. Silakan Pak Reja duduk. Nah yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan adik-adik mahasiswa saya Kotorin Barat. Terima kasih sudah menunggu sekitar setengah jam lebih ya. Kita sebagai manusia beragama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini. Kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahmi sekaligus pembagian dari niat kami ingin membantu adik-adik mahasiswa saya Kalimantan Tengah. Hari ini kami berada di Kabupaten Kotorin Barat. Alhamdulillah Pak Bupati sebagai tuan rumah, adik-adik mahasiswa saya Kotorin Barat, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dalanut, semua yang berada, jadi kami pun yang datang semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Adik-adik langsung ke tujuan saya Kalimantan Tengah ini adalah Kalimantan Tengah 13 kabupaten 1 kota, ada 136 kecamatan, ada 138 kelurahan, ada 1.432 desa, terus tambah kelurahan mungkin ada 157 sekian desa. Dilihat aja di Google nggak percaya. Ada penduduk 2.700.000 mungkin, dan pendatang di kebun, di pertambangan mungkin ada 3 jutaan lebih penduduk Kalimantan Tengah. Disadari tidak disadari, penduduk Kalimantan Tengah itu tiap tahun akan bertambah terus. Pertama, angka kelahiran kemarin kami tanya dan BPS ada berapa ibu-ibu hamil saya Kalimantan Tengah, saya itu ada hampir 50.000 orang ibu-ibu hamil sekarang setiap tahun melahirkan. Saya bilang pasti itu salah hitung BPS Pak. Saya berkira mungkin hampir 100.000 ya. Masa sih penduduk Kalimantan Tengah sedikit sekali ibu-ibunya yang melahirkan, rugi Pak. Oh Budi, nanti kapan orang Kalimantan Tengah jadi presiden? Iya. Kalau enggak orang lain terus yang jadi presiden. Orang Kalimantan Tengah, orang Dayak nggak bisa jadi presiden karena penambahan penduduknya kurang. Kalau bisa satu rumah tangga itu melahirkan 10-20 orang gitu. Sehingga setengah abad ke depan penduduk Kalimantan Tengah udah berada 10 juta. Iya. 10
10 juta. Pak. Udah 10 juta mikir-mikir juga kita. Paling tidak menempati jadi wapres dulu Kalimantan Tengah. Kami pun sudah berumur 70 tahun, nggak mungkin lagi mau jadi presiden, mau jadi wapres, karena umur kami sudah tua. Nggak mungkin lagi. Nggak sanggup kami keliling Indonesia. Termasuk yang menjadi gubernur Kalimantan Tengah ke depan, bupati-bupati harus berada di 45 ke bawah. Iya. Yang jadi gubernur depan kalau bisa umur 37 tahun itu udah jadi gubernur, 25 tahun udah jadi bupati ke depan ya, 20 tahun ke depan. Setelah SDM-nya kita urus. Nah, inilah tugas gubernur dengan bupati wali kota Kalimantan Tengah, Dede. Alhamdulillah dengan seri penaikan anggaran, saya berani ketemu dengan mahasiswa Kalimantan Tengah karena anggaran naik. Pertama kali kami menjabat gubernur itu anggaran berada di 3 triliun, kurang lebih 3 triliun 400 miliar. Nah, sekarang anggaran kita sudah mencapai 8,4 triliun, tapi semestinya kita bisa mencapai di angka 9 triliun lebih, Pak Budi. Bisa mencapai di 9 triliun lebih semestinya. Karena transfer pusat nih ngadat terus. Karena kita juga memaklumi bahwa kenapa terlambat transfer, karena Ibu Menteri Keuangan juga pusing juga, banyak harus yang dilayani di seluruh Indonesia. Kita hampir 2.500-an. 2.555 kita hitung. Ini berarti ada yang salah, saya yang salah, atau ada mahasiswa yang malas ikut mendaftar ke garis pendidikan. Coba bayangkan, gubernurnya orang Mendawai, orang Kobar. Orang Kobar lu gubernurnya. Masa 109, apakah cuma 109 Indonesia tidak mahasiswa yang tidak mampu di Kota Waringin Barat? Paling tidak, coba kalau 70% andai kata dari 2.555, 70% kita ambil mahasiswa tidak mampu, ataupun semua yang tidak mampu kita masukkan. Karena untuk tahun 2023 itu masih di angka bidik misi Kalteng Barca, kemarin kita masuk anggaran masalahnya berada di angka 1,5 juta. Nah, ini mau kita post 2024 ini sudah kita anggarkan sekitar 5 juta untuk bidik misi Kalteng Barca per mahasiswa. Tapi kalau ini disetujui oleh Kementerian LHK untuk penggunaan dana bagi hasil DR yang 200 miliar lebih setiap tahun, saya ingin ada dari mahasiswa itu maksimal di angka 15 juta per orang bidik misi Kalteng Barca, supaya ini mereka mau kuliah tidak minder. Karena Pak Budi, Pak Bupati, Pak anggota DPRI, ketua yang berkuliah di Kalimantan Tengah itu dari kelahiran SMA 96.000 orang, anggaplah 60% SMA dari 96.000 orang. Yang berkuliah itu masih paling banyak 30%. Berarti banyak sekali anak-anak Kalimantan Tengah yang tidak berkesempatan cuma tamatan SMA. Nah, ini menjadi tugas kami dengan para bupati dan wali kota Kalimantan Tengah. Selain memberikan supaya nggak memikirkan lagi biaya semesternya ya biaya UKT-nya nggak memikirkan lagi. Nah, dibantu oleh pemerintah bagi yang miskin supaya mereka berkesempatan untuk sampai ke S1, nanti S2 terserah. Nah, yang kedua kami akan memperbaiki sarana membangun universitas modern di Kalimantan Tengah. Nanti tempatnya di Kota Palangkaraya. Di Kota Palangkaraya mudah-mudahan nanti angkatan pertama tahun 2006 peletak batu pertama itu tahun 2024 bulan 7 bisa siap tak KDPU ya, peletak batu pertama. Nah, 2026 pertengahan atau 2006 akhir ini sudah bisa menerima mahasiswa baru dengan angkatan pertama sekitar 10.000 orang Pak Bupati, 10.000 orang kita terima. Dengan universitas tidak kalah, saya nggak membandingkan dengan Pulau Jawa untuk sarana. Kalau SDM kita kalah dengan UGM, dengan UI saya sudah ke UI, dengan EPB saya sudah ke EPB. Saya cuma belum lihat ETB dengan UNDIT yang 5 besar di Indonesia. Tapi kalau sarana yang saya sebutkan tadi, yang saya bangun universitas ini lebih hebat punya Kalteng nantinya. Ya, serananya ya. Ini serananya.
sarananya. Karena saya ingin anak-anak Kalteng itu ingin merasakan tempat sarana prasarana yang presentatif, yang memadai, yang ber-AC. Bukan nanti biayanya mahal membayar, tetapi nggak jelas anunya ya, tempat bangkunya nggak jelas, ruangannya bolong-bolong, karena seperti sekolah SD, SMP masih. Ini enggak. Maka dari itu saya juga kalau berkenan Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Pejabat Sekda, coba cari tanah 100 hektar Pak di Penglambun. Berlomba dan koting. Kalau Pak Bupati bisa, Pak Ketua DPRD dengan Pak Sekda, Pak Bupati dengan Forkopimda bantu, saya mohon dibantu Bupati Pak. Coba di merger dari 3 universitas, coba jadi 1. Iya Pak Bupati, jadi 1. Nanti saya berusaha dari dana provinsi tahun 2004-2005 nanti kita sama-sama desain, kita bangun universitas yang presentatif Pak, sarana dan prasarananya yang memadai. Kita anukan jadi 1 di lahan yang 100 hektar, kita buat universitas yang green dan smart, supaya anak-anak kita ini di Kalimantan Tengah itu punya kebanggaan. Oh cukup orang tua pertama kuliah di Kalimantan Tengah, banyak untungnya untuk Kalimantan Tengah. Kapan perlu adik-adik itu nggak keluar di Kalimantan Tengah untuk kuliah. Kita datangkan SDM dari UGM, kita datang SDM untuk pendidiknya maksud saya, EPB, Undip, ITB. Kenapa kita kerjasama? Ini universitas nanti saya lagi pikir ramanya apakah Universitas Gubernur University kita taruh di Kota Palangkaraya. Nanti antara Pangkelambun dengan Sampit ada 1. Kami hibah dana sekitar 200 sampai 300 miliar Pak Bupati. Ya. Tapi tahun 2024, tahun 2005 kami belanja kami besar Pak. Ya besar lah karena maka mungkin kami belanja kami di antara 4 triliun sampai 5 triliun. Berarti untuk pendidikan itu kami push Pak. Nanti makanya saya berani mengatakan bahwa per mahasiswa miskin kami berikan 15 juta. Nah terus yang bakti sosial yang dilakukan oleh Gubernur, Anda sebagai mahasiswa bagaimana menyikapi? Kita nanti mohon jawab sangat bagus dan bisa membantu mahasiswa yang sore ini juga. lebih fokus pada kuliahnya dan juga pada UMKM usaha sendiri. Jadi saat ini merasa terbantu ya, dengan adanya saluran bantuan ini. Mungkin harapan ke depannya apa? Ya tetap konsisten dan tetap luas dalam menjangkau wilayah di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Ya. Adik-adik boleh berdiri, kita berdiri semua. Kita berdiri semua. Terima kasih Bapak Gubernur kami ucapkan.